Terima kasih. Saya pertama kali membaca ini, saya langsung merinding. Karena sebenarnya ini sangat sulit ya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ini benar adanya. Cinta itu mengalahkan segalanya, mengalahkan logika bahkan. Karena cinta bisa merekatkan semuanya, karena cinta hati bisa meleleh, karena cinta permusuhan bisa menjadi perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Tirah Cinta. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Kalau berbicara soal cinta, ini pasti sangat luas sekali nih. Jadi tidak hanya sebatas cinta antara lelaki dan perempuan. Cinta yang sangat luas. Mencintai orang yang juga mencintai kita, ini tentu merupakan hal yang wajar dan biasa. Tapi mencintai musuh kita, ini tentu butuh kebesaran hati, butuh kesabaran dan butuh keikhlasan, dan tentunya butuh latihan-latihan yang tidak mudah. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu perempuan cantik ini? Beliau seorang sutradara, seorang artis film juga, Lola Amaria. Nah, Lola Amaria akan membawakan puisi karya Buya Syakur MA yang berjudul Musuhku yang Paling Aku Cintai. Ini menarik, mencintai musuh. Ini langsung saja kita simak videonya. Nanti juga akan dikupas sekalian oleh beliau, Kiai Buya Syakur Yasin MA, sebagai pencipta karya puisi tersebut. Langsung saja kita simak videonya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Buya Syakur yang telah susah payah dan menulis ini dengan bagus sekali, dan saya merasa tersanjung bisa membacakan puisi Kiai Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Musuh yang paling kucintai. Memulai dengan satu langkah baru atau mengutarakan percakapan baru merupakan sesuatu yang paling ditakuti orang. Apa saja yang baru selalu menimbulkan kegamangan. Termasuk aku yang merasakan kegamanganmu ketika hendak menyampaikan cintamu kepadaku. Tetapi kendati pun demikian, aku selalu berpura-pura tidak tahu. Sesungguhnya semangkok siomay yang ada di genggaman tangan orang lain, wahai kekasihku, akan terlihat lebih berharga dan berguna bila dibandingkan dengan apa saja yang ada dalam genggaman kita. Itu mungkin kesalahan awal dari pikiranmu ketika engkau melihat diriku pertama kali. Perkenalan kita pertama kali, dulu sekali, diawali dengan saling caci maki. Dan kita merasa nyaman dengan saling hina-menghina dengan sesama. Karena pikiran kita masih sangat primitif. Ketika itu, aku jujur saja, wahai kekasihku. Hidupku masih terpenjara dalam kebiasaan-kebiasaan burukku. Sehingga aku sering melakukan banyak hal yang sesungguhnya tidak layak aku lakukan. Termasuk menyakitimu, menyakiti hatimu bertubi-tubi. Tetapi sekarang, aku banyak paham. Dan bahkan sampai pemahamanku sangat berlebihan tentang hidup ini. Malah justru aku merasa sakit. Akhirnya ternyata, wahai kekasihku, rahasia wujud manusia di alam dunia ini dan termasuk berikut argumentasi atas eksistensinya bukan terletak dalam keinginan untuk hidup,
melainkan kebutuhan yang sangat mendesak tentang reasoning yang membuat manusia hadir di dunia ini. Ya, memang aku telah banyak belajar, dan sampai sekarang aku masih terus belajar. Sehingga aku mengerti bahwa sesungguhnya kita harus merasa malu mengungkapkan segala rasa di hati kepada semua orang. Sekalipun memang otakku bekerja dengan normal, hanya saja hatiku ketika itu dalam keadaan gelap gulita dan mencekam. Sehingga aku tidak punya kemampuan untuk memahami persoalan secara betul dan utuh. Otak akan bekerja sempurna ketika hati kita baik. Betapa sifatku ketika itu masih sangat kekanak-kanakan. Untuk itu aku mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepadamu. Sekarang, aku sangat menyesal sekali atas apa yang pernah aku katakan kepadamu, wahai kekasihku. Bahwa aku mengetahui banyak hal, tapi aku tidak tahu mana yang bermanfaat untuk diriku. Sungguh, aku tidak tahu mengapa aku bisa jatuh cinta kepadamu. Dan juga termasuk mengapa engkau mencintaiku. Sesungguhnya, hanya cintalah satu-satunya faktor penting yang dapat mempertemukan hati kita dan mencampurkan air mata yang meleleh dari kelopak mata kita. Mampu menghapus dosa-dosa dan segala kealpaan, serta mendorong kita melakukan pertobatan nasuha. Ternyata hati yang baik dan bersih, wahai kekasihku, mampu mendorong diri kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas segala kesalahan dan kekeliruan yang pernah kita lakukan. Dari sejak pertemuan kita yang pertama kali bersamamu, wahai kekasihku, aku telah kehilangan percaya diri dan penghargaan terhadap diriku sendiri. Aku sudah tidak mampu lagi melihat keistimewaan dan kelebihan apapun yang aku miliki. Aku sudah terjerumus dalam lubang keputusasaan. Sehingga dapat dipastikan aku akan hancur lebur dan tidak dapat dihindari. Setelah itu, kepercayaan atas diriku mulai tumbuh dan berkembang lagi sejak engkau menyampaikan pikiran-pikiranmu dengan terang benderang. Bahwa engkau tidak pernah ingin memperbudak orang dengan kecantikanmu, melainkan yang engkau inginkan adalah cinta yang tumbuh dari niat baik dan keimanan yang kokoh. Bukan akibat dari kecantikan wajahmu. Engkau ingin menemukan seseorang yang mampu mempersembahkan cintanya kepadamu secara bebas dan merdeka. Bukan karena larut dalam nafsu birahi akibat kecantikan wajahmu dan kemontokan tubuhmu. Dulu, ketika aku masih dungu, wahai kekasihku, cara berpikirku lebih realistis daripada sekarang. Dan sekarang aku sudah dianggap intelektual oleh masyarakatku. Mungkin karena kedunguanku. Sehingga premis-premis yang kurangkai sangat sederhana. Sehingga konklusinya dengan mudah dapat diterapkan. Malah sekarang, setelah aku disebut intelektual, justru aku seringkali merasakan musuhku adalah diriku sendiri. Di dalam diriku, selalu terjadi konflik dan pertentangan antara hatiku dan logikaku yang berkelanjutan sehingga menyebabkan aku sulit tidur. Hanya satu yang menghantarkan aku dapat tidur lelap, yaitu ketika aku membayangkan kecantikan wajahmu. Dengan jujur aku berjanji kepadamu, aku akan setia merawat cintamu. Tapi aku masih gampang untuk memastikan bahwa aku orang yang rendah hati. Aku memang tipe lelaki setia. Tapi karena berlebihan, sehingga aku tersungkur ke dasar yang paling bawah.
sehingga aku dilihat orang sebagai manusia biasa-biasa saja. Disebabkan kecemburuanku yang berlebihan terhadap dirimu. Itulah yang sering terjadi. Keyakinanku larut dalam gentong keraguan dan kebimbangan. Lebih jauh lagi muncul dalam perasaanku bahwa aku tidak sanggup lagi bertemu dengan siapapun. Karena ketika aku berpapasan dengan siapapun, aku merasa sakit di hati dan mengganggu kenyamananku. Memang sejauh pengalamanku mengamati orang lain, bahwa hampir semua orang punya keinginan untuk membalas dendam. Karena dalam pembalasan dendam, diyakini di dalamnya ada keadilan. Itulah sebabnya aku mengatakan, cintaku, cintamu, dan cinta kita benar-benar kemukjizatan. Karena permusuhan kita diakhiri dengan cinta dan kemesraan, bukan dengan pembalasan dendam. Mungkin kau masih ingat, dulu pertengkaran sengit antara kita pada suatu hari telah menyebabkan hatiku merasakan kesedihan yang sangat dalam. Sehingga terbangun imajinasi dalam pikiranku seolah aku ditinggalkan dunia dan semua orang menjauh, tidak menerima kehadiranku. Lalu lebih jauh lagi aku merasakan dalam kesendirian yang sangat mencekam, sehingga aku tidak mampu lagi untuk memberikan perhatian dan keberadaan diriku. Tetapi itu semua ada hikmahnya. Mungkin selama penderitaanku, sehingga aku banyak belajar bahwa penderitaan adalah sesuatu yang sangat penting sebagai prolog untuk membangun harmonisasi total dalam hidup ini. Sekarang yang menjadi sentra pemikiranku adalah bagaimana aku dapat menghadapi kehidupan dan aku dapat menyambut kematian untuk sesuatu yang aku cintai. Itu saja yang paling penting. Lalu pada akhirnya, wahai kekasihku, tidak mungkin aku dapat tertipu lagi oleh siapapun ketika aku berpegang teguh dengan apa yang aku yakini secara betul untuk memastikan apa yang harus aku lakukan. Di tengah aku sedang berpikir di sore hari menjelang matahari akan tenggelam, merencanakan kunjungan ke rumahmu. Tiba-tiba tanpa diduga engkau datang dengan mengenakan pakaian warna serba merah. Mengetuk pintu perlahan. Setelah engkau ucapkan salam, sambil tersenyum manis engkau mengatakan, engkau adalah musuhku yang paling kucintai. Lalu engkau memelukku erat-erat, sampai hangatnya dengus nafasmu terasa menyentuh di telingaku. Indramayu, 15 Mei 2022, Abdul Syakur Yasin. Baik, terima kasih Lola Amaria dalam Musuh yang Paling Kucintai. Sebelum ke Mbak Lola, tahan di situ sebentar karena saya akan ke Prof Han dulu nih. Prof Han, ini Musuh yang Paling Kucintai. Judulnya sih sebenarnya sangat menggelitik sekali. Saya merasa sangat terpanggil untuk segera meminta penjelasan dari Prof Han bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan gelombang cinta malam hari ini. Ini sangat luar biasa menurut saya. Silakan Pak Hans. Iya, terima kasih Kang Afkar untuk puisi yang terkesan kontradiktif ini. Ya. Kok musuh dicintai? Musuh itu kadang-kadang kita hubungkan dengan orang yang menyimpan kebencian pada kita, kemarahan pada kita. Tapi jangan lupa juga bahwa kadang-kadang musuh itu punya mata yang sangat objektif kepada kita. Yeah. Dia bisa melihat kita lebih apa adanya. Dan mungkin itu salah satu poin yang mau diangkat dalam puisi ini. Tapi menarik bagi saya bahwa mencintai teman-teman itu ya hal yang biasa. Itu umum. Semua orang saya pikir bisa melakukannya. Tapi mencintai musuh itu hanya orang-orang yang berhati besar, yang cintanya hidup bernyala-nyala yang bisa melakukan itu. Dan itu yang mau diangkat dalam puisi ini sehingga topik tentang hati dan cinta itu digaungkan di tengah aliran puisi ini yang saya tangkap. Cinta hati seringkali
kita disodorkan dengan dua kata kunci itu. Itu yang kesan umum yang saya tangkap dari puisi malam hari ini. Jadi pada orang yang hatinya bersih, cintanya bernyala-nyala, ini bisa terjadi bahwa musuh itu bisa sangat dicintai. Itu kesan umum saya untuk judulnya Kang Afkar. Baik. Terima kasih Prof. Hans untuk sesaat penjelasan tentang gelombang cinta malam hari ini. Dan sekarang ke Mbak Lola. Mbak Lola banyak yang mengatakan di teman-teman kita yang juga bergelut dibilang teater gitu ya, bahwa beberapa puisi atau gelombang cinta yang diciptakan oleh Buya ini adalah merupakan puisi-puisi yang bersifat filmis gitu. Nah, bagaimana dengan gelombang cinta musuh yang paling kucintai dalam penilaian Mbak Lola sendiri? Silakan Mbak Lola. Terima kasih. Saya pertama kali membaca ini, saya langsung merinding. Karena sebenarnya ini sangat sulit ya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ini benar adanya. Cinta itu mengalahkan segalanya, mengalahkan logika bahkan. Karena cinta bisa merekatkan semuanya, karena cinta hati bisa meleleh, karena cinta permusuhan bisa menjadi perdamaian, dan manusiawi sekali gitu, manusiawi sekali, dan semua kata-kata yang terangkai ini seperti kejadian yang pernah dialami oleh banyak orang di dunia ini, begitu. Dan sampai sekarang saya masih merasa merinding karena terus terang beberapa kejadian dalam hidup saya juga pernah ada di beberapa bait ini. Sebagai pelaku ya. Dan saya rasa bukan cuma saya sendiri ya, mungkin ada dan beberapa yang lain juga merasakan ini. Kalau misalnya di sini ada ada kalimat, sebabnya aku mengatakan cintaku, cintamu, dan cinta kita benar-benar kemukjizatan. Karena permusuhan kita diakhiri dengan cinta dan kemesraan, bukan dengan pembalasan dendam. Biasanya kan kalau misalnya salah satu pasangan kesal, awas lo, gue balas lo nanti. Itu kan pembalasan dendam, dan itu sebenarnya nggak boleh. Kalau cinta pasti itu nggak akan ada gitu kan. Dan ya, cinta itu sesuatu yang universal dan bisa mempersatukan segalanya. Oke. Saya melihat beberapa lelehan air mata ketika kemudian Mbak Lola begitu mendalami gelombang cinta malam hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan gelombang cinta ini? Tanpa sadar mungkin apa yang saya baca itu merasuk dan air mata jatuh dengan sendirinya gitu. Dan mungkin juga karena ada beberapa pengalaman personal ya, sehingga itu menjadi tidak sadar gitu bahwa oh saya sangat dekat, saya sangat terenyuh dan saya merasa itu terjadi di saya gitu. Ya. Jadi memang itu tanpa sadar. Ya. Baik. Nah, ini Buya harus tanggung jawab nih Buya, karena semacam nembak banget nih sama Mbak Lola ini. Ya. Bisa jelaskan Buya. Tanggung jawab saya sangat solid. Oh iya, gimana Buya? Karena kita bersandar dengan sabda Rasulullah yang berbunyi ahbib habibaka haunamma. Asa ayyakuna baghibaka yawmamma. Wa abghid baghibaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah seseorang dengan biasa-biasa saja, artinya tidak berlebihan, sebab mungkin saja kapan-kapan dia menjadi musuhmu. Satu kemungkinan seorang kekasih menjadi musuh, tetapi sebaliknya Nabi juga berpesan abghid baghidaka haunama, membenci seseorang yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Karena mungkin terjadi musuhmu suatu ketika menjadi kekasihmu. Ini artinya dalam paradigma Nabi 1400 tahun yang lalu itu ya cerita tentang peristiwa-peristiwa itu terjadi, yang tadinya musuh menjadi kekasih, yang tadinya kekasih menjadi musuh. Apalagi dalam dunia perpolitikan tidak ada sahabat yang setia.
Iya. Mungkin saja hari ini sebagai sahabat, besok menjadi musuh. Dan mungkin saja hari ini musuh, besok menjadi sahabat kita. Makanya saya tidak bercerita bahwa engkau dulu musuhku, sekarang menjadi kekasihku, tapi musuh yang paling kucintai. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Lengkap penjelasan disampaikan Prof. Hans, juga Mbak Lola, dan juga Buya. Sekarang kita akan langsung nyebrang ke beberapa teman yang saat ini. Saya kira mungkin ada minta, mungkin Bapak Sarangan biasa menyisir ya. Iya, iya. Menyisir kita dari perspektif psikologis, karena dia memang ahlinya. Ya, mungkin saya menulis dalam keadaan di bawah sadar saya. Iya. Ya, ketika Profesor Han mengurai itu pasti dalam kesadarannya. Silakan. Iya, baik. Sekarang kita langsung saja akan bergabung dengan rekan-rekan yang saat ini sudah berada di virtual, dan yang awal ini saya akan coba yang sudah raise hand ini ya. Ada ke Pak Dik terlebih dahulu barangkali. Saya akan coba bergabung dengan beliau di Bandung. Assalamualaikum Pak Dik di Bandung. Silakan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan gelombang cinta dan juga kajian kita Fatwa Korobani malam hari ini. Assalamualaikum Pak Dik. Waalaikumsalam Fahan. Punten, barangkali untuk kali ini justru saya ingin mengharapkan apa yang disampaikan Buya tadi ke Prof. Han. Biar disisir dulu Pak. Biar tidak banyak yang saya menjadi pendengar yang setia untuk mesisirnya Prof. Matur nuwun mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof untuk yang mau direspon dari Pak Dik tadi. Iya, baik. Seperti biasa puisi yang dibuat oleh Buya ini selalu membawa banyak poin-poin yang bisa kita tarik dari secara psikologis ya. Untuk puisi malam hari ini ada beberapa atau cukup banyak poin yang sempat terjaring. Yang pertama itu kita disodorkan pada kenyataan bahwa semua permulaan itu sulit, apalagi dalam hal mengekspresikan cinta. Lalu juga diangkat sesuatu yang terkait dengan penglihatan awal kita pada seseorang yang baru kita kenal, terutama biasanya di situ muncul yang namanya kesan pertama yang begitu kuat, impresi yang begitu kuat. Dan jangan pernah lupa bahwa itu hanyalah persepsi. Persepsi itu nggak bisa kita lepaskan dari tumpukan pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau di dalam diri kita sedang hidup kebencian atau rasa tidak suka, itu akan ikut serta dalam persepsi kita. Dalam psikologi, ketika kita melihat seseorang hanya melihat, itu namanya sensasi. Tapi ketika sudah diisi dengan judgement, penilaian-penilaian pada orang itu namanya persepsi. Dan penilaian apapun tidak mungkin dilepaskan dari pengalaman hidup masing-masing kita. Nah, pengalaman hidup ini yang kadang-kadang diwarnai rasa suka, nggak suka. Rasa nggak suka ini pelan-pelan bisa bermetamorfosis atau berubah menjadi marah, berubah lagi menjadi kebencian. Jadi ketika kita melihat seseorang dengan kebencian, itu ya rentan sekali menghasilkan yang namanya konflik. Itu kesan yang saya tangkap dari poin kedua tadi. Yang ketiga di sini rupanya tokoh sentral di sini meskipun dia membawa mungkin luka-luka batin masa lalunya yang membuat dia kemudian membawa marah itu berubah menjadi kebencian itu mempengaruhi cara dia melihat orang lain, lebih khusus lagi orang yang dia cintai ini. Meskipun begitu, dia punya keinginan untuk melihat dirinya sendiri. Ini modal yang bagus untuk perubahan. Melihat diri sendiri itu melihat ke dalam bahasa lainnya itu introspeksi. Itu penting sekali bagi munculnya suatu perubahan pada diri kita sendiri. Lalu juga diangkat di sini bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan karena ingin hidup, tapi kebutuhan akan reasoning tentang kehadiran kita di dunia ini. Jadi lebih penting daripada keinginan untuk hidup adalah reasoningnya.
ada tokoh psikologi yang menyuarakan pentingnya untuk menemukan makna hidup. Tanpa makna hidup itu, hidup akan terasa hampa, garing. Lalu dia mengatakan bahwa siapapun yang tahu alasan dia hidup pasti bisa mengatasi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ya, betul. Nah, itu kalimat kunci yang disampaikan oleh psikolog yang saya kutip tadi. Saya ulangi, siapapun yang tahu alasannya kenapa dia hidup pasti bisa mengatasi semua yang terjadi dalam hidupnya. Dan ini poin yang diangkat dalam reasoning tadi. Lalu juga di sini tentang proses introspeksi itu sendiri, ada baiknya kita berdiam sambil melihat ke dalam. Kadang-kadang memang ada perasaan-perasaan yang meletup-letup, itu bukan untuk dipublikasikan, bukan untuk diberitahukan kepada orang lain, karena itu bisa berubah menjadi seperti yang disampaikan Buya di pengajian tadi, akan terbaca sebagai suatu komplain, suatu keluhan pada hidup. Dan dampak dari mengeluh pada hidup itu sendiri adalah derita yang bertambah, bukan berkurang. Ya, itu mungkin poin yang juga muncul dalam puisi ini. Lalu soal otak dan hati, ini perlu disinergikan. Ini akan tersambung dengan apa yang kemudian disebut sebagai kaum intelektual yang lebih banyak mengandalkan aktivitas otaknya ketimbang hatinya. Kalau kita cermati otak ini yang seringkali kita pakai untuk menganalisis banyak hal, otak ini yang bekerja dengan analisis itu mirip dengan pisau, dia suka membedah, membagi-bagi sesuatu, mengiris-iris sesuatu sehingga terlihat terbagi-bagi, dan kemudian bagian-bagian yang terpecah-pecah itu konflik sendiri dalam diri dia, dan ini yang kemudian bisa mengganggu tidur kita. Dan di sini penting sekali untuk menyinergikan atau menyatukan otak dan hati ini. Hati ini sejauh yang saya mengerti akan membantu kita untuk menghidupkan satu istilah yang sudah seringkali salah kita mengerti, yaitu intuisi. Dalam dunia akademis itu intuisi ini dianggap nggak ilmiah. Padahal intuisi ini bekerja pada saat kita tenang, pada saat hati kita semakin bersih, intuisi ini semakin hidup. Dan yang namanya intuisi ini ketika menangkap sesuatu itu enggak bagian per bagian, tapi dia melihat dalam keutuhannya. Dan ini juga yang disampaikan dalam puisi ini, bahwa ketika hati itu hidup, dia akan memampukan kita melihat sesuatu itu dalam perspektif yang luas, tidak dalam bagian-bagian seperti yang sering kami lakukan di kalangan kaum intelektual itu. Lalu poin berikut, lagi-lagi sadar diri itu, hasil introspeksi itu kemudian membuat kita melihat kesalahan-kesalahan kita lebih jernih, dan buahnya di sini adalah adanya keberanian meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang kita buat. Di sini diceritakan bahwa tokoh sentralnya ini selama ini dengan intelektualitasnya itu merasa tahu banyak hal dengan otaknya, tetapi belum mengenal cinta yang hanya bisa dikenali oleh hati, bukan oleh otak. Terus, lagi-lagi hati ini banyak disoroti pada beberapa bagian dari puisi ini. Hanya ketika hati hidup, cinta itu terasa pentingnya. Ada yang mengatakan, ketidakhadiran cinta adalah kelahiran kebencian. Ketidakhadiran kebencian adalah hadirnya cinta. Jadi dua ini seperti asap dan api. Kalau salah satu redup, yang lain muncul ya. Lalu kembali lagi soal introspeksi tadi, perbaikan diri itu lagi-lagi harus disambungkan dengan hati. Semakin bersih hati kita, itu semakin menunjang kemampuan kita untuk melakukan perubahan-perubahan pada diri kita sendiri. Nah, di sini keinginan sang kekasih untuk dicintai bukan karena dia punya wajah yang cantik atau body yang montok di sini ya. Bukan seperti itu ya. Ada anggapan seperti itu di awal, tapi dari dia sendiri enggak. Dia enggak, meskipun dia berwajah cantik, berbadan,
yang sangat ideal, tapi bukan itu yang penting bagi si pemilik wajah cantik dan berbadan ideal ini. Lebih penting dari itu dia ingin dimengerti mungkin dari dalam ya. Lalu tokoh sentral di sini juga merasakan dia sudah tersadar sedikit bahwa dia terlalu mengandalkan intelektualitasnya sejauh ini, dan itu justru menimbulkan konflik pada dia dengan bersandar melulu pada intelektualitasnya. Sampai dia digambarkan di sini sulit tidur, dan yang bisa mengobati kesulitan tidurnya itu justru membayangkan kecantikan dari wanita yang dia cintai itu yang membantu dia, bukan intelektualitasnya itu yang justru mengganggunya. Lalu dengan intelektualitas itu juga dia merasakan ada sesuatu yang kurang, karena dengan intelektualitas itu kadang-kadang kita merasa lebih pintar dari orang lain, itu tanpa sadar memupuk yang namanya arogansi ya, kesombongan. Dan di sini rupanya tokoh sentral ini merasa saya kok kurang dalam hal kerendahan hati itu. Mungkin karena aktivitas intelektualitasnya yang berat sebelah itu, dan dia merasa sombong, terus itu dia juga sudah merasa itu bisa menjatuhkan saya. Dan ini penting. Bahkan orang pinter tuh lebih sombong dari orang kaya, Pak. Ya. Jadi lagi-lagi hati ini penting sekali. Ada filsuf Prancis itu Bu ya, dia meskipun dia seorang filsuf yang rajin berintrospeksi, rajin berpikir, tapi dia mengatakan bahwa hati itu, dalam bahasa Prancis dia bilang la cœur a ses raisons que les raisons ne connaissent point. Hati itu kalau kita lihat katanya dia punya alasan-alasannya sendiri yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh pikiran. Ya. Kadang-kadang dia bisa mengubah seperti yang dikatakan Buya, musuh jadi yang dicintai, yang kemudian dekat menjadi cinta. Itu bisa, hati itu punya alasan-alasannya sendiri yang nggak bisa kita kadang-kadang mengerti dengan pikiran kita. Dan yang terakhir mungkin biar nggak terlalu panjang, bahwa di sini umum terjadi pada banyak di antara kita bahwa sakit hati itu perlu dibalaskan pakai atas nama keadilan gitu ya. Perlu dibalaskan supaya adil, dia sakiti saya, lalu sakiti balik, satu lawan satu ketemu dengan satu, kan adil namanya. Tapi ketika cinta hidup, hitung-hitungan seperti itu nggak ada, dan ini bisa membuat keadaan menjadi berbeda sekali. Dan itulah mujizat kehidupan ketika cinta ini hidup dan dihidupkan oleh hati yang pelan-pelan bersih dan semakin bersih. Mungkin itu Bu ya kalau saya menangkap secara umum. Ya, seperti biasa kalau Prof Han bicara tentang gelombang cintanya Buya selalu dilap habis, disisir satu persatu dan akhirnya sampai selesai. Sebelum ke Mbak Lola, saya ke Buya dulu nih. Buya tadi Prof Han sudah mengatakan tentang sensasi, apa yang kita lihat, kemudian persepsi, apa yang kemudian kita simpulkan dalam pikiran kita, dan yang paling penting lagi yang saya catat itu tentang alasan dalam hidup. Dan di kalimat beliau sampaikan siapapun yang tahu tentang alasan hidup pasti akan bisa mengatasi masalah hidupnya. Ini yang paling inti menurut saya. Gimana Bu ya penjelasan secara lengkapnya? Ada beberapa poin di samping alasan hidup, yaitu tentang introspeksi tadi pernah disebutkan Pak Profesor Han. Memang para psikolog sudah sepakat semua bahwa ketika kita ingin melakukan introspeksi, kita akan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Apa itu? Kejujuran kita. Bahwa kita sulit untuk jujur mengakui kesalahan kita. Lalu itu. Ini sangat keras sekali nih ya, sangat besar sekali kesulitannya ini. Kejujuran kita. Jangan dikira jujur itu gampang ya, sulit kita berbuat jujur. Nah, dari mana datangnya kesulitan kejujuran itu? Karena kita salah konfirmasi, salah mediasi, salah menalar. Ya, ternyata kita dalam introspeksi itu kita banyak berdialog dengan logika, bukan dengan hati. Oleh karena kita berdialognya dengan logika, maka logika menawarkan advokasi, yaitu pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita. Kenapa tidak konfirmasi kepada hati kita?
Karena yang jujur sesungguhnya adalah hati kita, bukan akal kita. Maka kesulitan itu bisa diatasi ketika kita konfirmasinya jangan kepada logika, tapi kepada hati. Itu solusinya. Tolong sampaikan kepada para psikolog. Iya. Kemudian yang kedua tentang intuisi. Ya, memang intuisi itu wilayah kerja hati, bukan wilayah kerja logika. Karena wilayah kerja logika sempit sekali, yang luas itu kerja wilayah hati. Di samping wilayah kerjanya luas, juga kejujurannya sangat solid. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran sendiri, kitab suci umat Islam, maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah berbohong hati tentang apapun yang dilihatnya. Dia akan bisa melihat dengan jujur. Tetapi ketika logika yang melihat, maka subjektivitas mendominasi. Itu menjadi persoalannya. Sehingga intuisi itu sesungguhnya adalah datang masuk dalam diri kita pada ruang bawah sadar otak kita. Bukan otak sadar tapi bawah sadar. Bukan unconsciousness, bukan tidak sadar tapi bawah sadar. Yaitu kalau orang mimpi itu antara mimpi dan tertidur. Mimpi tidak, tidur juga tidak. Ya. Seperti pengalaman yang kita sering alami, mungkin kita dalam alam mimpi kita tidur. Tapi di dalam mimpi itu juga kita mendengar detak jam tembok. Kita juga mendengarkan orang yang mengobrol di samping kita. Kita bisa melihat jam dinding kita menunjukkan 1:30. Dan kita berdialog dengan makhluk-makhluk dalam impian kita. Dan disitulah masuk intuisi-intuisi. Jadi artinya ketika otak sadar kita sedang bekerja, intuisi nggak masuk. Akan menolak. Masuknya itu sedang dalam keadaan bawah sadar. Nah, jadi wilayah otak sendiri pun yang luas itu adalah yang bawah sadar, apakah intuisi, apa ilham atau wangsit, ada juga inisiatif yang brilian, itu munculnya di bawah sadar. Tiba-tiba, mungkin waktunya tidak bisa dipastikan, di mana tempatnya juga tidak bisa ditentukan. Kadang-kadang kita sedang buang hajat, datang inisiatif, intuisi untuk membuat sajak-sajak yang mendunia, itu bukan mikir, bukan, memang datang, gitu kita rasakan. Nah, nanti keistimewaan mohon dikonfirmasi bahwa ruang bawah sadar ini ternyata lebih bebas, lebih leluasa, dan bahkan sampai kita bisa melakukan banyak pekerjaan pada saat yang sama. Yaitu melihat dan dinding, mendengar orang berbicara, ya kan, kita berdialog dengan makhluk-makhluk dalam mimpi kita. Ya, saya seringkali melakukan banyak hal dalam saat yang sama, seperti saya berangkat mau ceramah. Saya bawa setir sendiri. Dulu saya setir sendiri, sekarang mah teman-teman tidak mengizinkan saya bawa sendiri rupanya ya. Mungkin melihat usia saya sudah lanjut. Tapi sebenarnya saya masih bisa kok sebetulnya. Sambil nyetir mobil, artinya mata saya melihat spion. Barangkali ada mobil di belakang, melihat ke depan, barangkali ada orang nyabrang. Dan saya juga berpikir ini kecepatan berapa, masuk gigi berapa, kita pindah gigi, nginjak rem, nginjak kopling dan sebagainya. Kita bekerja, otak kita aktif. Tapi dalam yang saat yang sama juga saya menikmati rokok yang saya hisap itu. Di samping itu juga saya menikmati lagu-lagu Celine Dion yang saya putar di kaset itu. Dalam saat yang sama. Dan juga saya bisa merancang materi ceramah saya apa yang akan saya sampaikan. Termasuk dalil-dalil logikanya apa yang perlu saya susun. Bisa saya kerjakan dalam saat yang sama. Nah, ketika saya bisa mengerjakan banyak pekerjaan pada saat yang sama, yang bekerja adalah otak bawah sadar kita. Terima kasih, itu aja. Ya, luar biasa. Baik, sekarang saya akan mengkonfirmasi ya ke Mbak Lola nih. Kalau tadi Buya banyak bicara tentang kejujuran dan juga intuisi. Nah, tentang kejujuran sendiri, menurut Mbak Lola seperti apa yang bisa dijelaskan Mbak Lola?
Ya, di tengah-tengah kita ini? Ya udah pasti dalam hubungan jika semuanya ingin lancar dan baik-baik saja, kejujuran itu kuncinya walaupun pahit ya. Karena satu kebohongan berhasil pasti akan ada kebohongan berikutnya. Seperti candu gitu. Jadi apapun ditutupi gitu. Tapi kalau jujur harus diterima. Kalau misalnya jujur itu hasilnya menyakitkan, itu akan lebih bisa diterima dan kemudian kedepannya akan semakin baik gitu. Di sini saya coba karena tokoh utamanya adalah laki-laki untuk kekasihnya yang perempuan. Tapi di sini saya memiliki pandangan yang berbeda gitu karena ini bisa dua-duanya karena saya perempuan, jadi saya menganggap si tokoh ini perempuan gitu. Kemudian apalagi zaman sekarang gitu di mana perempuan juga ada yang lebih dominan terhadap sebuah hubungan sehingga ada hal-hal yang memang dekat di kalimat dan kata-kata yang Buya buat itu juga untuk perspektif sebaliknya begitu. Bahwa tokohnya jika dibalik pun masih berlaku. Bukan tokoh laki-lakinya tapi tokoh perempuan. Begitu. Dan kalau tadi Pak Afkar bilang ini sangat filmis, saya juga membayangkan adegan demi adegan gitu bahwa bagaimana kemudian kenapa ada sepiring siomay gitu, kenapa baju merah gitu. Ini kan berarti ya ada satu setting tempat, kemudian ada peristiwa waktu, kemudian imajinasi, dan itu benar sekali bahwa kita bisa membayangkan sebuah adegan dalam puisi yang Buya tulis. Begitu, dan ini bisa berbalik perspektif gitu, bahwa tokohnya bisa dibalik menjadi perempuan. Iya, luar biasa sekali. Baik, Buya ada yang mau ditambahkan barangkali apa yang disampaikan Mbak Lola tadi? Ya, saya ingin mengatakan yang belum tersentuh. Ya. Kenapa dia tidak ingin memperbudak orang dengan kecantikan dan kemontokannya. Dia ingin ada orang yang mempersembahkan cintanya berdasarkan kebebasan dan kemerdekaan, bukan karena kecantikannya. Yeah. Ini artinya satu kesadaran tertinggi bagi seorang perempuan yang pada umumnya, tanda kutip mohon maaf, iya kadang-kadang perempuan itu mengandalkan kecantikannya untuk memikat orang lain. Yeah. Ini tidak. Jangan sampai orang mencintaiku karena kecantikan. Memang akhirnya terbukti banyak perempuan yang cantik jelita, tapi hidupnya tidak secantik wajahnya. Tidak semua orang cantik hidupnya bahagia kok. Bahkan yang banyak yang sedang-sedang saja kok. Kenapa? Karena perempuan yang mengandalkan kecantikannya, yang mencintainya, orang yang mendambakan nafsu birahi. Nah, ketika lelaki itu hanya nafsu birahi, bukan persoalan moralitas, maka terjadi di tengah perjalanan ketika sudah diterjang badai kejenuhan, maka lelaki itu akan berselingkuh dengan perempuan yang lebih cantik lagi. Jadi artinya kesetiaan dalam membangun rumah tangga, itulah yang dia cari sesungguhnya. Dan dia berjanji, aku akan setia merawat cintamu. Terima kasih. Ini menarik yang kita bicarakan malam hari ini, terutama dari Gelombang Cinta, yang judulnya kalau Pak Han tadi bilang itu judul yang sangat kontradiktif ya. Musuh yang paling kucintai. Namun saya kira ini waktunya sudah hampir mendekati di pukul 22 dan itu akhirnya kita akan masuk pada sesi closing statement. Dan baik, kita akan masuk ke sesi itu. Untuk closing statement yang pertama, saya akan berikan waktu kepada Mbak Lola. Silakan Mbak Lola. Terima kasih, banyak sekali yang saya dapat hari ini, terutama kajian pertama tadi bahwa akan ada kekuatan kebaikan jika ada orang yang terus-menerus berbuat jahat atau tidak baik. Kita tetap harus berbuat baik karena kekuatan kebaikan mengalahkan segalanya. Itu kena sekali tadi di saya. Kemudian dengan
puisi yang dibacakan pun itu juga membuka mata dan pikiran saya bahwa hubungan harus jujur, bahwa cinta itu landasan dari segalanya. Dan mudah-mudahan dengan kajian malam ini saya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya Buya dan teman-teman semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan waktu ke Pak Hans untuk closing statement. Baik, terima kasih. Jadi hati ini memang perlu untuk dibersihkan dan cinta itu lebih dihidupkan. Kalau itu bisa kita lakukan, nanti kita bernyala-nyala seperti mengenakan pakaian serba merah. Bersemangat. Ya, lebih semangat, dan pada saat itulah bila itu terjadi kita bisa mengatakan seperti yang disampaikan dalam judul puisi ini, musuh sekalipun bisa yang paling kita cintai dalam keadaan bernyala-nyala seperti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Han.